Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Hai adik-adik semua, apa kabar? Gimana nih persiapan kalian menuju SMUK Unpad ya? Ini ujiannya hari Sabtu, berarti kurang lebih itu ada 3 hari lagi ya. Ya 3 hari untuk persiapan kalian menuju ujian. Nah, kakak sarankan kalian emang banyak-banyak latihan soal, pelajari berdasarkan kisi-kisi Unpad yang dikasih ya. Kan di Instagram Unpad ada tentang materi PBM ya, pemahaman bacaan, terus ada juga verbal. Nah, verbal ini mencangkup sinonim, antonim, analogi ya, pengelompokan kata-kata dan lain sebagainya. Terus nanti juga ada figural ya kan, figural tuh hampir sama dengan spasial, mungkin dari tipe gambarnya aja yang beda. Terus yang numerik itu maksud deret ya, atau pola bilangan seperti matematika yang ada polanya, aljabarnya, aritmatika, logika matematikanya, atau disebut juga dengan soal cerita. Nah, itu beberapa mungkin yang dikasih sama Unpadnya. Semoga kalian bisa pelajari berdasarkan kisi-kisi tersebut gitu ya. Nah, ada yang tanya, Kak, kalau misalnya matdas masuk gimana cara ngitungnya, Kak? Kan nggak boleh bawa kertas. Nah, mungkin yang masuk itu matdasnya itu matdas yang kan ada di numerik juga, ada hitung-hitungan ya, kayak logika matematika. Jadi mungkin lebih ke logika matematikanya, bukan ke matematika yang sulit-sulit gitu deh, bukan logaritma, bukan seperti ada juga yang tanyakan limit dan lain sebagainya, karena itu mungkin memakan waktu dan harus pakai kertas ya. Jadi berdasarkan peraturannya itu kakak lihat itu tidak boleh ada kertas, jadi kemungkinan juga nggak boleh ngoret-ngoret gitu ya. Itu baru berdasarkan infonya, mana tahu nanti ada informasi terbaru lagi, nanti bakalan kita cari tahu juga ya. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, kakak ucapkan selamat datang. Bantu kakak dengan super like-nya, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Kakak akan menemani adik-adik dalam persiapan ujian mandirinya, tidak hanya di SMUK Unpad, juga di SMMPTN Barat dan lainnya sebagainya. Oke adik-adik, siap untuk belajar. Nah, bagi adik-adik yang menemukan misalnya ada kuncinya yang berbeda, mungkin itu ada typo, jadi perbaiki aja. Oke, kita masuk ke soal nomor 21. Nah, soal dari 1 sampai 20 udah kakak bahas, cek aja videonya di playlist SMUK Unpad ya. Dan kita masuk ke soal nomor 21, yaitu analogi. Oke, kita baca. Kurus gizi, berarti kurus berhubungan dengan gizi, artinya ini kalau orang kurus berarti kekurangan gizi. Nah, kira-kira yang menurut kalian yang lebih tepat yang mana? Gemuk, lemak, nggak mungkin. Sakit, dokter, nggak ada, ini nggak ada ya, nggak cocok ini. Terus pendek, besar juga nggak. Pintar, kalau pintar kaca sini, kalau orang kurus berarti kekurangan gizi, berarti kalau orang bodoh berarti dia kekurangan ilmu. Nah, itu konteksnya ya, jadi jawabannya adalah option E. Next, soal berikutnya, kuda laut titik 2 kuda, berarti kuda laut itu mirip juga dengan kuda maksudnya ya. Kucing persamaan di sini, kucing harimau. Gak mungkin ya, kucing sama harimau itu udah beda. Banteng dengan sapi juga beda bentuk juga. Biawak sama komodo apalagi. Nah, cacing sama belut hampir sama kan bentuknya, kayak licin-licin gitu ya kan. Nah, jadi ini lebih tepat. Kalau merpati sama elang itu udah jauh beda kan, bentuknya udah beda. Jadi jawabannya adalah option D. Next, soal nomor 23, samudra laut. Berarti samudra itu, oke jadi kita lanjutkan ya. Samudra itu pasti ada lautnya, jadi kita cari konteks yang sama. Kan samudra itu bagian besarnya, ini adalah bagiannya gitu, bagian kecilnya. Nah, berarti kalau ada benua ada pulau, benar nggak? Benar ya. Kalau internasional batas negara itu nggak ada hubungannya, itu beda lagi. Kapal nelayan beda kan, kalau kapal nelayan ini negara pantai ya udah beda gitu. Kalau luas dalam nggak ada, jadi konteksnya itu nggak sama maksudnya dengan ini ya. Jadi ini jawabannya lebih tepat A. Oke, kita masuk nelayan laut. Berarti nelayan itu ada di laut. Guru di papan tulis salah, harusnya guru di sekolah ya. Petani itu padi, nggak ada hubungannya. Karyawan itu pegawai, juga nggak ada hubungannya. Pelukis kuas, masa pelukis kuas ya? Bukan ya. Penyanyi panggung, berarti nelayan ada di laut, penyanyi ada di panggung. Nah, itu konteksnya ya. Next, nomor 25, beranak mamalia. Jadi hewan yang beranak itu mamalia. Bertaring itu karnivora. Iya kan, karena ciri karnivora itu hewan
ini dia bertaring gitu. Nah, bertelur unggas. Nggak masuk ya, itu terlalu jelas sekali kan, emang unggas kan bertelur gitu. Berkelompok insekta juga enggak, berjamur reptil juga enggak, berkaki empat enggak. Nah, jadi jawaban lebih tepat adalah option A. Next, nomor 26. Melati itu bagian dari bunga, berarti bawang itu bagiannya ada umbi ya, itu jawabannya. Gigi kunyah, jadi gigi untuk mengunyah, jari untuk memegang harusnya, lentik nggak mungkin pegang, jadi jawabannya adalah option B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 28. Titik-titik berhubungan dengan guru sebagaimana supervisor berhubungan dengan titik-titik. Nah, coba Dedek perhatikan, mandor berhubungan dengan guru, supervisor berhubungan dengan kawan. Menurut kalian cocok nggak ini? Cocok ya. Jadi mandor ini emang hubungannya langsung ke guru, karyawan. Supervisor itu berhubungan dengan karyawan. Bisa adik-adik? Masa supervisor kantor, supervisor besar kerja, jadi ini nggak ada kaitannya sama sekali. Bisa kita lanjutkan. Titik-titik berhubungan dengan puisi sebagaimana pemahat berhubungan dengan. Nah, kalau kita mengenal puisi ini itu lebih tepat ke seorang apa? Seorang penyair kan. Jadi penyair itu akan berhubungan dengan puisi, sedangkan pemahat pastinya berhubungan dengan patung. Oke, bisa ya? Nah, next, nomor 30, titik-titik berhubungan dengan sebagaimana buah berhubungan dengan. Oke, berarti kuning berhubungan dengan padi, ini nggak masuk akal. Makanan pokok berhubungan dengan padi, nggak hanya makanan pokok ya. Petani berhubungan dengan padi, sebagaimana buah berhubungan dengan pedagang juga enggak. Kan buah nggak harus ada di pedagang. Sawah berhubungan dengan padi, buah dengan vitamin nggak masuk, karena kalau sawah itu nama tempatnya ya, jadi nggak masuk juga dengan buah, dengan vitamin nggak ada hubungannya. Jadi mungkin lebih tepat adalah option E. Kenapa? Karena beras itu berhubungan dengan padi sebagaimana buah berhubungan dengan biji. Oke ya. Next, soal nomor 31. Suara berhubungan dengan titik-titik ya, sebagaimana titik-titik berhubungan dengan padam. Nah, kalau di sini ya, setelah aku lihat ini nih ada dua sumber yang menjawab option A sama option E. Oke. Nah, aku tidak setuju dengan option A. Oke, kita bahas. Suara berhubungan dengan merdu, sebagaimana titik-titik redup berhubungan dengan padam. Kalau redup ini kan berarti dia belum mati, dong masa padam, jadi nggak sesuai gitu. Oke, kita lanjut yang B. Suara berhubungan dengan lagu, gelap berhubungan dengan padam. Juga enggak kan, suara enggak hanya lagu gitu. Terus suara berhubungan dengan bising, terbakar berhubungan dengan padam. Yang enggak masuk kan, masa terbakar padam gitu ya. Terus suara berhubungan dengan nada, terang berhubungan dengan padam, juga enggak masuk. Masa padam terang juga ya. Jadi ini lebih tepat E. Kenapa? Suara itu berhubungan dengan bisu. Jadi kalau tidak ada suara berarti orang tersebut bisu. Sebagaimana kalau tidak ada energi berarti padam dong gitu. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya, hubungkan kedua ini gitu. Jangan hanya satu bagian aja. Jadi jawabannya adalah option E. Next, soal nomor 32. Tertawa berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan sedih. Oke, tertawa berhubungan dengan lucu, sedang bagaimana derita berhubungan dengan sedih. Nah, aku setuju yang ini. Kalau tertawa berhubungan dengan senang, ya ada juga sumber yang bilang A juga benar, B juga benar. Tertawa berhubungan dengan senang. Kadang ada orang tertawa itu karena tertawa senang, tertawa sedih juga ada gitu. Terus sebagaimana titik-titik berhubungan dengan sedih. Nah, sedih itu, menangis itu gak hanya sedih ya, ada juga orang menangis karena bahagia gitu, bahagia. Jadi beberapa sumber yang A dan B ini aku nggak support sama yang B ini karena tidak berhubungan, jadi aku lebih setuju yang A. Terserah kalau mau kalian jawab dari sudut pandangan yang berbeda ya. Oke, nomor 33. Pakaian itu berhubungan dengan apa? Titik-titik berhubungan dengan botak. Nah, kalau botak kan hubungannya ke kepala ya, sedangkan pakaian hubungannya ke tubuh. Jadi pakaian itu berhubungan dengan tubuh, sebagaimana kepala berhubungan dengan botak gitu. Bisa? Nah, untuk soal terakhir ini yang bagian analogi, aku mau jadiin ini nih PR. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti aku jawabnya di kolom komentar juga. Kita lanjut ke soal pemahaman bacaan. Ini merupakan kisi-kisi dari SMUK 4 juga. Ya, kita pelajari.
Oke, kita baca dulu. Berdasarkan isi bacaan di atas, pernyataan berikut yang benar adalah. Jadi, misalnya kalian ketemu soal bacaan yang sangat panjang seperti ini, jangan baca teksnya dulu ya. Kalian baca dulu pertanyaannya, dia menanyakan tentang apa. Oke, ternyata di sini berhubungan dengan pernyataan yang benar. Nah, jadi kita mencari pernyataan benar artinya pernyataan dari option A sampai E itu yang benar menurut teks di atas. Oke, kita baca dulu berarti ini. Ruang penguatan rupiah menipis. Jadi ini kata kuncinya. Ya, ruang penguatan rupiah menipis. Mata uang Asia melemah pada perdagangan di awal minggu, namun rupiah masih menguat. Ruang penguatan itu hari ini terlihat mengecil seiring dengan kenaikan indeks dolar AS. Oke, setelah data ekspor Cina diumumkan memburuk, hampir seluruh melemah terhadap dolar AS sampai sore kemarin. Akan tetapi, rupiah yang sempat melemah berganti arah menjadi menguat. Lelang Sun Falas yang dilaksanakan kemarin menarik minat investor melalui penawaran yang mencapai 2 kali dari target awal. Jadi, riset Samuel Sekuritas Indonesia melihat optimisme dari perekonomian domestik masih ada, namun ruang penguatan semakin terbatas. Dolar indeks mulai merangkak naik sampai dini hari. Tadi walaupun hanya tipis. Rupiah masih melemah 17% secara tahunan tetapi membaik dari posisi Desember yang melemah 26% secara tahunan akibat perbaikan fundamental. Oke, antara lain inflasi yang turun, defisit transaksi berjalan yang menipis, dan pertumbuhan di atas 5,7% secara tahunan. Riset Trust Securities menyatakan laju rupiah masih di bawah level resisten di 11.374 rupiah per dolar AS. Hari ini diproyeksikan rupiahnya ada rentang 11.464 sampai 11.374 rupiah per dolar AS, kurs tengah BI. Oke, jadi kita udah baca teksnya, jadi kita lihat pernyataan yang benar yang apa gitu. Oke, kita baca. Mata uang Asia turut menguat seiring dengan naiknya minat investor. Nah, jadi di sini tuh yang sesuai yang mana? Minat investor. Mata uang Asia turut menguat. Harusnya mata yang menguat di sini kata kuncinya bukan mata uangnya ya, bukan mata uangnya. Tetapi lebih ke rupiahnya, rupiah yang menguat. Karena yang melemah itu adalah mata uangnya, bukan rupiah. Ya. Jadi di sininya harusnya melemah, mata uang Asia turut melemah gitu. Jadi yang A tidak cocok. Lanjut yang B, penguatan rupiah mulai terlihat seiring dengan kenaikan dolar AS. Jadi mulai terlihat. Oke, kita lihat di sini yang mulai terlihat ada yang mana ya? Oke, di sini ruang penguatan itu hari ini terlihat. Jadi yang di B itu kata-katanya tidak tepat. Harusnya penguatan rupiah mulai terlihatnya tuh kapan gitu. Jadi kalimat ini masih rancu. Jadi nggak bisa kita jadiin pernyataan yang benar. Yang C, rupiah mengalami penguatan yang cukup signifikan terhadap dolar AS. Nah, menurut kalian ini benar atau enggak? Juga enggak ya, karena tidak terdapat di dalam paragraf, apalagi membilang kata signifikannya. Oke, kita lanjutkan. Yang D, ruang penguatan rupiah mengecil seiring kenaikan dolar AS. Jadi di sini ada enggak ya? Oke, di sini ruang penguatan itu hari ini terlihat mengecil seiring dengan kenaikan indeks dolar AS. Jadi ini ada di dalam paragraf ya, di kalimat nomor 2 ya, ini ketiga ya. Berada di kalimat nomor 3 dan baris nomor 2. Jadi kalau pernyataan yang benar itu harus terdapat di dalam paragraf, tidak boleh tidak ada. Jadi ini D. Kalau yang kita lihat yang E, ruang penguatan mata uang Asia melampaui target awal. Jadi target awalnya di sini tuh salah. Kenapa? Karena target awal yang dibilang di sini tuh tidak ada, yang ada itu mencapai 2 kali dari target awal. Jadi kata-kata yang ininya yang salah. Oke, jadi jawabannya adalah option D. Kalian harus hati-hati yang membaca teks. Nomor 37, gagasan utama teks tersebut adalah dari tadi kita membaca tentang ruang penguatan rupiah menipis. Ruang penguatan dan ruang penguatan semua membahas tentang ruang penguatan rupiah menipis. Jadi kalian harus mencari di sini tuh rupiah. Rupiah melemah di perdagangan Asia enggak, ini enggak. Jadi ini bukan gagasan utama ya.
Nah, ini ya yang terdapat di E karena ruang penguatan rupiah menipis. Jadi udah terdapat di sini nih. Oke. Jadi adik-adik harus hati-hati. Oke, udah selesai ya sampai nomor 37 dan kita masuk ke soal nomor 38 39 dengan teks yang sama. Oke, masih siap belajar? Oke, kita baca dulu bacaannya. Banyak ungkapan dalam dunia politik. Ungkapan itu dipergunakan untuk menamai dan memberi label. Salah satu ungkapan yang masih sangat dikenal umum adalah politik sebagai panglima. Ungkapan ini memiliki ungkapan tersebut memiliki potensi menakutkan masyarakat. Konon dahulu ungkapan itu mengandung ancaman, khususnya bagi pihak yang tidak sepaham dengan ideologi politik. Oke, mencari pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan. Kita baca yang A. Ungkapan politik sebagai panglima berkembang pada masa silam. Di sini nggak dibilangnya pada masa silam ya, jadi tidak bisa kita katakan ini benar ya. Terus setiap politik memiliki label yang berbeda-beda juga nggak dibilang di dalam suatu paragraf ini. Ungkapan dalam dunia politik sering membuat masyarakat takut. Nah ini lebih tepat karena ada loh deh yang di mana di sini ya. Tadi ada kita baca ya. Nah ini ungkapan tersebut memiliki potensi menakutkan masyarakat. Jadi ungkapan dalam dunia politik sering menakut masyarakat. Jadi ini lebih tepat adalah option C. Kalau yang D, setiap insan memperoleh masalah politik. Juga enggak, ketidaksepahaman ideologi politik terjadi di masyarakat juga tidak. Jadi dibilang di sini tuh konon dahulu ungkapan ini mengandung ancaman, khususnya bagi pihak yang tidak sepaham. Jadi di sini tuh kan dibilangnya ketidaksepahaman ideologi politik terjadi di masyarakat itu hanya beberapa, berarti tidak semua ya kan dibilangnya kata khusus bagi yang tidak sepaham aja gitu loh. Jadi ini lebih tepat adalah option C, oke? Kita nomor 39. Masih semangat ya? Ide pokok bacaan tersebut adalah, nah tadi kan dia membahas tentang ungkapan di dalam dunia politik. Nah, kira-kira menurut kalian ini lebih tepat jawabannya yang apa? Politik sebagai panglima? Enggak ya, lebih tepat tuh yang ini. Karena dibilang udah dari awal ya, ungkapan dalam dunia politik. Saya menjawab B ya, karena ide pokok atau pikiran utama itu adalah kalimat yang memuat pernyataan umum atau paling penting. Jadi ide pokok tersebut adalah ungkapan dalam dunia bidang politik. Kenapa hal ini disebabkan kalimat yang lain merupakan penjelas kalimat gitu. Buktinya ada kata-kata ungkapan itu ya kan, yang ini ungkapan itu, habis itu salah satu ungkapan lainnya adalah ungkapan ini ya kan. Terus bahkan ungkapan tersebut, bilangnya mana dia tadi ungkapan tersebut, yang ini. Dan ada dahulu, ada bilang kata dahulu ungkapan itu. Nah, jadi ini memang tepatnya adalah politik, ungkapan dalam dunia politik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 40. Oke, di sini dia membahas makna istilah bertransformasi. Nah, kalau misalnya ini kan pemahaman bacaan itu lebih banyak ke makna istilah. Jadi kalian harus banyak baca makna-makna kata di KBBI karena itu sekali poin pentingnya, apalagi anonim, sinonim, makna kata ya kan, antonim dan lain sebagainya. Ya, tolong itu PR kalian karena banyaknya di situ gitu. Oke, bertransformasi. Oke, dalam menurut KBBI transformasi itu sama artinya adalah perubahan. Transformasi pada kalimat tersebut adalah berubah. Ini salah ini bentuk maksudnya ya, salah pengetikan. Oke, berubah bentuk yaitu option A. Jadi media massa dalam perkembangannya telah berubah bentuk menjadi sebuah industri bisnis yang menjanjikan karena kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan semakin bertambah. Oke, bisa ya. Oke, next soal nomor 41. Ini juga membahas tentang makna istilah yaitu yang bercetak tebal ya, integrasi. Nah, ada yang nanya Kak, kenapa enggak A? Jawabannya kenapa E, ya kan? Karena kenapa? Oke, aku jelaskan. Nah, integrasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia bermakna pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, pada kalimat tersebut, kata integrasi di sini kan berhubungan dengan
mengikuti bidang budaya atau kebudayaan yang ininya ya. Maka maknanya itu adalah penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda-beda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi di kehidupan masyarakat atau disebut dengan budaya baru. Nah, jadi kalian nggak bisa menjawab itu yang pencampuran, harusnya adalah penyesuaian, oke? Penyesuaian unsur kebudayaan yang saling berbeda-beda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi di kehidupan masyarakat budaya yang baru. Jadi ini jawab lebih tepat banget, itu jawabannya adalah option A. Oke, bisa kita lanjutkan nomor 42. Kalimat di atas merupakan perluasan kalimat dasarnya apa? Kita baca dulu. Udara yang kotor karena debu ataupun asap, ini asap ya, asap. Udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup setiap organisme. Oke, katanya di sini adalah kalimat yang merupakan perluasan dari kalimat dasar. Nah, kalimat perluasan adalah kalimat inti yang sudah diperluas dengan kata-kata baru ya, sehingga tidak hanya terdiri dari atas dua kata tetapi bisa lebih kalau kalimat perluasan. Nah, kalau makna kalimat dasar yang diperluas di sini ini lebih cocok adalah yang option B. Udara kotor menyebabkan oksigen berkurang gitu. Jadi yang ini ya. Oke, bisa ya adik-adik? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Makna istilah domestika. Nah, domestika. Oke, menurut KBBI ya, domestika itu adalah penjindakan hewan liar. Jadi kalian hafal yang ini ya, hafal. Penjindakan hewan liar tuh yang sesuai itu ya udah yang B berarti ya. Proses penjindakan hewan liar untuk kepentingan hidup manusia, ya kan? Jadi jawabannya adalah option B. Yang nomor 44 lagi ya, simpulan yang tepat untuk paragraf di atas. Oke, lebih dari setengah dasar terakhir ini, Bumi Pertiwi mengalami musibah bencana besar secara beruntun. Faktor alam dan sejarah kebencanaan menunjukkan bahwa Indonesia memang merupakan daerah rawan bencana. Terakhir terjadi bencana banjir di Jakarta dan sebagian wilayah lain di Indonesia serta letusan gunung Sinabung dan Kelut. Realitas ini menyebabkan penduduk Indonesia harus siap siaga menghadapi bencana. Ya, simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah, nah simpulan itu kan suatu pernyataan yang dibuat untuk berdasarkan ide pokok ya atau kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri yaitu atau kita yang menyimpulkan. Nah ini simpulan yang tepat itu menurut kalian yang mana? A. Faktor alam Indonesia menyebabkan bencana, bukan itu yang dibahas ya. Terus yang B. Bumi Pertiwi mengalami bencana, juga bukan. Musibah bencana beruntun akhir-akhir ini, enggak. Nah, Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Nah, ini lebih tepat karena dia mewakili dari isi teks tersebut ya. Kalau masyarakat harus siaga menghadapi bencana itu ya, ini lebih ke kalimat penjelasnya. Oke? Jadi ini lebih cocok, simpulannya adalah option D. Next, soal terakhir. Karena eksploitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Kalimat di atas menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara. Oke, menurut kalian yang baku di sini tuh yang mana? Karena ya, kata karena di sini ya. Karena eksploitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Kata karena di sini tuh dia tidak baku ya. Kenapa? Karena kalimat di atas itu akan menjadi kalimat baku apabila kata karenanya kita hilangkan adik-adik. Sehingga menjadi eksploitasi aja. Jadi ini nggak perlu sama sekali ya. Karena ini kita akan membahas eksploitasi yang terus-menerus. Kenapa harus kata karena? Berarti kalau kata karena berarti ada kalimat lanjutan dengan harusnya di sini. Oke? Jadi lebih bagus dihilangkan kata karenanya, yaitu option A jawabannya. Oke adik-adik, sekian dulu itu beberapa soal yang bisa kakak jawab. Dan misalnya kalian menemukan kejanggalan di dalam kuncinya, itu ada salah pengetikan, tolong makluminya aja. Dan semoga video ini membantu adik-adik ya dalam
persiapan menuju ujiannya. Kakak sarankan adik-adik emang banyak-banyak latihan soal. Kita tidak pernah tahu soal apa yang bakalan keluar ya. Karena menurut kisi-kisinya ini mana tahu nanti keluar yang lain gitu. Jadi kalian harus maksimalkan kalau misalnya ada verbal itu kalian bahas sinonim, antonim, ya analogi dan sebagainya. Juga banyak-banyak juga latihan soal numerik karena numerik itu mungkin akan memakan waktu yang lebih lama ya. Sama figural harus dieli juga melihat pola-pola gambar gitu. Kalian harus banyak latihan. Bisa juga kalian buka di internet ya, buka ketik soal figural, nanti keluar tuh soal numeriknya. Jadi kalian bisa juga belajar dari internet juga. Oke adik-adik. Nah, semoga video ini membantu adik-adik ya. Dan kalau adik-adik ada saran dan konten lainnya, silahkan komen aja di kolom komentar. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.